Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timasar Nasution. Saya belajar di STAI Barung Raya Sibubuan, Prodi PGMI 1A. Di sini saya akan membawakan pelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang berjudul tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen? Tidak ada Bu. Cerpen adalah suatu cerita pendek yang pengertiannya, cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan tokoh yang penuh pertikaian yang mengharukan. Maksud dari cerpen anak-anak yaitu menceritakan tentang kehidupan seseorang, baik itu kebahagiaan, kesenangan, kesedihan yang dijalani oleh seseorang tersebut. Oke anak-anak, setelah pengertian dari cerpen ada pula manfaat cerpen, yaitu yang pertama, suasana hati yang menjadi tenang saat membacanya. Yang dimaksud di sini anak-anak, jika seseorang tersebut sudah membaca cerpen yang dibuat ataupun yang dikarang oleh seseorang yang berbentuk kesenangan, maka hati ataupun orang yang membaca cerpen tersebut akan merasa tenang. Yang kedua, media hiburan dan tidak jenuh. Maksudnya di sini anak-anak, media hiburan, jika seseorang tersebut sudah membacanya dan dia merasa senang akan isi dari cerpen tersebut, maka dikatakan dengan media hiburan dan tidak mengalami orang kejenuhan. Yang ketiga, menambah inspirasi bagi pembaca. Yang dikatakan dengan menambah inspirasi, menambah wawasan ataupun serta kreatif dari cerpen yang sudah dibacanya. Dan manfaat yang keempat dari cerpen itu menambah pengetahuan. Yang dikatakan menambah pengetahuan, jika seseorang itu sudah membaca cerpen, maka pengetahuannya ataupun tingkat wawasannya akan semakin tahu dan semakin luas. Setelah kita belajar tentang pengertian cerpen dan manfaat cerpen, maka kita akan belajar tentang tujuan cerpen, yaitu tujuan cerpen mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita dan dapat menghibur para pembaca dan sebagai nasihat. Maksudnya di sini anak-anak, mengungkapkan perasaan seseorang yang sudah merasa senang, bahagia, dan sedih bisa mengungkapkannya dengan menulis cerita pendek dan dalam menuangkan imajinasi ataupun memiliki hayalan-hayalan dan dia bisa menulis sebuah cerita pendek. Serta bagi orang yang membacanya juga merasa terhibur dan merasa terhibur sebagai nasihat dari sebuah cerpen tersebut. Jika cerpen itu memiliki nasihat ataupun suatu karangan-karangan yang bisa menjadikan motivasi untuk kita. Setelah kita mempelajari tentang pengertian cerpen, manfaat cerpen, dan tujuan cerpen, ada baiknya kita mempelajari tentang membuat cerpen ataupun langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama itu menentukan tema. Yang dimaksud dengan di sini menentukan tema apakah yang harus dibuat dalam membuat kisah ataupun cerita pendek tersebut. Yang kedua, menentukan jenis cerpen. Jenis cerpen apakah yang akan kita tulis, apakah dia senang, baik, gembira, ataupun yang lain-lain. Dan yang ketiga, menentukan alur cerita. Yang dimaksud dengan menentukan alur cerita di sini, ceritanya maju mundur, sedih ke depan dan ke belakangnya, dari awal sedih sampai akhir sedih, ataupun yang dikatakan pertama sedih dan kemudian senang. Yang keempat, penokohan. Yang maksudnya di sini penokohan bagaimana watak ataupun karakter dari tokoh yang ingin membuat cerpen tersebut. Dan yang kelima, menentukan tempat dan waktu. Yang dimaksud dengan menentukan tempat dan waktu, di manakah cerita ataupun kisah tersebut terjadi, di manakah tempatnya dan di mana waktunya. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Kurang dan jagalnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.